Saudara, akibat batas laut antar negara yang belum final menyebabkan kerapnya nelayan kepri ditangkap oleh aparat Malaysia. Begitu pula sebaliknya, nelayan asing khususnya Malaysia kerap dituding mencuri ikan di perairan Kepulauan Riau. Persoalan itulah yang terungkap dalam rapat koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perbatasan yang diselenggarakan Biro Pemerintahan dan Perbatasan Setda Prof. Kepri baru-baru ini di Tanjung Pinang. Rakor yang digelar secara luring maupun daring itu menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk pakar hukum laut internasional dari UGM, yakni Dr. Imade Andi Aksana. Dalam paparannya, Imade Andi Aksana secara gamblang mengungkapkan berbagai persoalan terkait perbatasan antara Indonesia dengan internasional. Terlebih Provinsi Kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan lainnya. Persoalan itu menurutnya sudah cukup lama, namun masih saja terjadi hingga hari ini. Khususnya fenomena penangkapan nelayan Indonesia karena dituduh mencuri ikan di perairan mereka. Hal itu dampak dari belum adanya kesepakatan titik koordinat batas perairan atau laut antara Indonesia dan Malaysia. Terpisah Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kepri, Taba Iskandar mengakui hal itu. Persoalan lain terkait perbatasan termasuk masalah limbah oli yang terulang setiap tahun. Untuk itu, selaku wakil rakyat, dirinya akan meminta OPD terkait untuk menyampaikan persoalan ini. Saya belum terlalu menguasai persoalan sebenarnya. Tetapi menyangkut tapar batas itu kan ada batas-batas wilayah kedaulatan. Nah, kalau menyangkut hal-hal tersebut kan harus didudukkan secara bilateral dengan negara tetangga tadi. Kalau berdasarkan titik koordinat masing-masing wilayah, baik itu ZE maupun batas wilayah laut, sudah ada, sudah ditetapkan. Yang terjadi adalah di lapangan itu sering terjadi kesalahpahaman. Itu kan persoalan teknisnya, bagaimana pelaksanaan di lapangan. Nah, kelemahan kita memang kan kita tidak bisa mengawal nelayan kita. Artinya kita kan tidak bisa membatasi, dan nelayan kan tidak hampir mungkin, apakah karena navigasinya yang kurang ataukah karena pergerakan air laut dia terseret ke sana, itu kan sulit. Ini kan harus ada kesepahaman antara dua negara. Mana yang dimaksud dengan pelanggaran tapal batas? Tidak. Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Perbatasan Setda Prof. Kepri, Darwin, menjelaskan rakor integrasi dan sinkronisasi perbatasan itu bertujuan untuk menyinergikan perencanaan pengelolaan pembangunan di perbatasan, di mana khusus Kepri saat ini ada 35 lokasi prioritas pembangunan perbatasan oleh pemerintah pusat. Dari mengungkapkan secara aturan, wilayah perbatasan ini kewenangannya ada di pusat. Jadi rakor ini dimaksudkan untuk menyinergikan perencanaan, pengelolaan, dan pembangunan di kawasan perbatasan Kepulauan Riau. Kepulauan Riau ini kan sudah ditetapkan ada 35 kecamatan sebagai lokasi prioritas pembangunan perbatasan. Jadi membangun perbatasan ini bersifat lintas sektoral, berbagai instansi, baik pusat, daerah, maupun juga mungkin ada swasta juga di situ. Kita harus sinkronkan yang perencanaan pembangunan di perbatasan. Darwin juga berharap hasil dari rakor ini, pemerintah kabupaten kota kemudian mengumpulkan berbagai perencanaan pembangunan, dan selanjutnya pihaknya siap meneruskan ke pemerintah pusat, namun dengan terlebih dahulu disinkronkan melalui program-program yang akan dilakukan kementerian atau lembaga terkait. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.